Alhamdulillah 1 tahun perjalanan di Jakarta, satu demi satu janji kita insya Allah kita tunaikan. Membongkar siapa di belakang media yang memuji Anies Baswedan. Ditulis oleh Nafis Siwet. Meskipun Pilpres 2024 masih beberapa tahun lagi, tetapi propaganda keberhasilan Anies Baswedan sudah dimulai saat ini untuk mempengaruhi rakyat awam. Ada 2 media yang sering memuji Anies Baswedan, yaitu arahjaya.com dan kbanews.com. Mari kita simak postingan kedua media tersebut untuk menyebarkan propaganda tentang keberhasilan Anies Baswedan menurut versi mereka, sekaligus kita bongkar siapa di balik kedua media tersebut. Yang pertama, media Arah Jaya. Coba perhatikan beberapa postingan propaganda yang dilakukan oleh media Arah Jaya untuk memuji Anies Baswedan selama ini. Kalau diperhatikan, ternyata tulisan pujian tersebut ditulis oleh Musti Umar yang merupakan salah satu pendukung militan Anies Baswedan. Dan setelah kita perhatikan, ternyata situs Arah Jaya ini memang dikelola oleh Musti Umar dan timnya, jadi jangan heran jika postingan di situs tersebut memuji tuannya, yaitu Anies Baswedan. Kita masih ingat bagaimana kelakuan Musti Umar ini minta maaf membuat cuitan ada perang goib untuk mempertahankan Presiden Jokowi. Kita juga tidak pernah lupa jika Musti Umar ini pernah minta maaf setelah menyebarkan hoaks 25 pasien corona meninggal dunia. Musti Umar ini rektor kampus. Apa mahasiswanya tidak malu punya rektor dengan kelakuan seperti itu? Yang kedua, media KBA News. Selain situs Arah Jaya yang dikelola oleh Musti Umar yang merupakan pendukung berat Anies Baswedan, situs media propaganda lainnya yaitu KBA News juga memuji Anies Baswedan, seperti yang terlihat dalam beberapa postingan mereka. Jika kita perhatikan tentang kami di situs tersebut, memang tertulis secara lantang jika mereka sengaja menyebarkan berita yang baik-baik tentang Anies Baswedan. Jangan harap pembaca bisa menemukan berita tentang banyaknya kelebihan bayar di Jakarta yang terjadi di masa pemerintahan Anies Baswedan saat ini yang membuat ICW yang katanya lembaga anti korupsi pun diam 1000 bahasa. Kita juga makin merasa aneh ketika mendengar Anies dengan bangganya mengatakan Jakarta memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selama 5 tahun berturut-turut. Padahal begitu banyak kelebihan bayar dan pemborosan yang terjadi di Jakarta pada tahun 2020 lalu. Tidak heran jika Pak Mahfud MD curiga ada jual beli untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Dan terbukti jika beberapa waktu lalu KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap dalam pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021. Hal itu dilakukan Ade agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK mengamankan sebanyak 12 orang yang kita lakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022
sekitar 23.00 di wilayah Bandung dan Kabupaten Bogor. Adapun 12 orang tersebut, yang pertama adalah AY, yaitu Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023. Yang kedua IA, yaitu Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor. MA, Sekretaris Dinas pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. RT, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. RF, Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Bogor. TK, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor. AR, Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor. HN, Staf BPKAD Kabupaten Bogor. AM, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. Kasub Auditorat Jabar 3, Pengendali Teknis. AM, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Entrim Kabupaten Bogor. GGTR, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, _pemeriksa. HNRK, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat sebagai pemeriksa. Jadi silahkan menilai sendiri, kok bisa kepala daerah bisa menerima predikat WTP dari BPK meskipun jadi banyak kelebihan bayar. Kembali ke situs KPA News yang memuat postingan memuji Anies Baswedan. Mungkin bagi orang awam langsung percaya dengan berita propaganda di atas, karena masyarakat awam menganggap jika berita yang sudah dimuat dalam situs media online, maka mereka menganggap berita itu valid, padahal masyarakat harus diedukasi tentang media online. Coba berpikir secara kritis, apakah pantas sebuah media online yang alamatnya tidak jelas seperti KPA News yang memuji Anies Baswedan ini dijadikan referensi? Yang lebih mengejutkan, ternyata founder atau CEO di situs KPA News adalah Dr. Andes Ramadan Pohan. Ada yang tahu siapa Dr. Andes Ramadan Pohan itu siapa? Dia pernah menjadi anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 dari Partai Demokrat. Mungkin ada yang mengatakan, mana mungkin elit Demokrat mau memuji Anies Baswedan? Mungkin hanya namanya saja yang kebetulan sama. Yakin, dalam situs-situs lainnya membuktikan bahwa benar Dr. Andes Ramadan Pohan, mantan elit Demokrat yang melakukan launching situs KPA News. Asal tahu saja jika Ramadan Pohan ini adalah sahabat lama Anies Baswedan. Jadi tidak heran jika dia memuji Anies Baswedan sejak tahun 2013 lalu dan merendahkan Jokowi saat itu. Anies juga pernah ikut konvensi Partai Demokrat. Kita sebagai rakyat awam tidak akan pernah lupa jika Ramadan Pohan ini pernah dibully selama 3 tahun terkait kasus penipuan. Jadi ingat lisan SBY yang bernama Aulia Tantowi Pohan atau Aulia Pohan yang dibully oleh Pak Antasari Ashar terkait kasus korupsi lalu. Mirisnya, Pak Antasari Ashar malah mendekam di balik penjara di masa pemerintahan SBY. Sebuah kebetulan? Akhir kata, masih percaya dengan media propaganda yang memuji Anies Baswedan yang dikelola oleh pendukungnya sendiri bernama Musti Umar yang pernah menyebarkan berita hoaks? Masih percaya dengan media propaganda yang memuji Anies Baswedan yang dikelola oleh mantan napi elit Demokrat bernama Ramadan Pohan? Silahkan rakyat berpikir jernih. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.